تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Lanjut surat Asy-Syams, Ida Tasya. Asyam ya, benar. Ya, Asyam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Kak Sabrina. Surat apa ya sekarang? Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad walidin wa ma walada laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malal lubad ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahu najdain falak tahamal aqobat wa ma adraka mal aqobat fakku raqobat aw it'amu fi yamin dimasqobat yatima za maqobat aw miskina za aw miskina za matrobat summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamat ulaika ashabul maimanat wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amat alaihim narum musadat. Sadaqallahu a'lam. Bisa lanjut Nadia Amanda. Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal lailin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr
هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Lanjut Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah aminatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min duri la yusminu wala yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah bisa hiya radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namalikum masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibullahu azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah teman-teman kita semua telah membaca Al-Quran untuk membuka kelas pada pagi hari ini. Semoga membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan kembali kelasnya kepada Pak Subur. Baik, terima kasih Ketua Kelas Mas Aryo dan seluruh teman-teman yang telah membaca Al-Quran. Kemudian tolong baca doa Allahumma arhamna bil Quran. Laili Angelina. Laili Angelina. Halo, Pak, suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, baik, sebentar, Pak.
Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuda wa nura wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa arfan. Maaf Pak, ulang ya Pak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa arafan nahara waja'alhu lana hujjatal ya rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, demikian. Terima kasih. Kemudian saya ingin absen dulu ya. Anissa Maharani hadir? Hadir, Pak. Kemudian Gita Arundati, Hadir, Pak. Sarah Nabila, Hadir, Pak. Adela Nazwa, Hadir, Pak. Izin off cam ya, Pak, karena koneksinya lagi kurang stabil. ya nggak apa-apa. Saya juga ini kadang stabil, kadang tidak. Nggak masalah. Kalau cuaca lagi nggak menentu, gimana lagi ya? Adela Nazwa, Rafa Marcela, Hadir, Pak. Elida Aprilia, Hadir, Pak. Nadia Amanda Salsabila, Hadir, Pak. Hafiz Ahmad Fauzan, Hadir, Pak. Regata Lara, Hadir, Pak. Aryo Vandiraga, Hadir, Pak. Kanza Aura, Hadir, Pak. Raisa Salma Fitri, Hadir, Pak. Hilmi Amar, Hadir, Pak. Ataya Hanun, Hadir, Pak. M. Hasnan Rashid, Hadir, Pak. Erwanda Dewa. Maaf Pak, sudah keluar Erwanda Dewa. Oke. Laili Angelina, Hadir Pak. Tri Inayah Bagus, Hadir, Pak. Keisa Almira, Hadir, Pak. Tiki Purwanto, Hadir, Pak. Ramanda Fayas, Hadir, Pak. Sabrina Nur, Hadir, Pak. Ardianka, Maaf keluar Pak. ya? Ya, Arbanka Keluar. sudah keluar. Oke. Tarik Ahmad, Tarik Farah, oke. Farah Fabiola, Midat Pasha, Hadir. Hadir, Pak. Arya Danendra, Hadir, Pak. Aulia Rahman. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Minggu lalu juga hadir ya semua ya.
karena saya minggu lalu izin sama 2 teman kita, Mas Arya dan Storik. Nah, jadi saya itu baru ketemu selama 2 tahun ini dengan mahasiswa UI secara tetap langsung itu ya. Kemarin paling gitu, 2 tahun ngajar di daring saja gitu ya. Depan laptop, depan HP, depan laptop, depan HP. Orangnya yang mana nggak tahu. Ya orang secara full physically nggak tahu ya, nggak hadir. Ya itulah bedanya, perbedaan belajar daring dengan tatap muka langsung. Rahel ya sudah hadir. Rahel Putrindayo Ponto. Oke, kelewat tadi, maaf. Sehubungan dengan itu, maka saya menganjurkan ini yang off cam ini pakai profilnya, fotonya yang jelas ya, yang laki-laki maupun perempuan. Karena ini ya kalau ketemu di jalan, jangan-jangan nanti kalian nggak kenal saya juga nggak kenal kalian, hanya sifatnya transfer knowledge doang gitu, transfer informasi, transfer ilmu pengetahuan, itu saja, hanya sebatas itu. Tapi nggak ada, kalau belajar agama kan sebetulnya bukan hanya transfer of knowledge, tapi ada nilai, ada rasa, ada pembentukan nilai-nilai, internalisasi nilai kalian gitu ya. Agama itu nggak cukup teoritis, karena agama butuh pendalaman secara amaliyah. Sekarang misalkan ada mahasiswa-mahasiswi yang ingin nilai mata kuliah agama Islamnya itu 9, tetapi sholat subuhnya jam 9. Ini kan bahaya. Kalian ngejar pengen mata kuliah agama ini nilainya 9, sholat subuhnya jam 9, ini kontradiktif menurut saya. Ya bahaya menurut saya. Oke. Oleh karenanya, bolehlah kalau pelajaran agama, mata kuliah agama, itu silakan profilnya menggunakan profil personality-nya masing-masing. Karena kabur. Saya kalau misalkan berbicara, misalkan saya bagian berbicara, menerangkan materi. Yang di depan ini misalkan, yang ada di hadapan saya ini laptop, dan isinya itu nggak ada gambar, cuma hanya nama dan seterusnya. Ini nggak tahu kalau kalian ketika menyampaikan materi nggak ada gambar yang bergerak, hanya hitam, ada nama, itu saja, itu seperti apa gitu ya. Yang jelas ada gregetnya ada ketika menyampaikan materi, ya minimal banget. Makanya profil kalian di Zoom maupun di platform digital khususnya daring, selama itu perkuliahan resmi daring, silakan tampilkan gambar resmi. Ya, saya tidak bermaksud yang lain, tapi lebih kepada mengenal personality, ya, mengenal. Karena itu kemarin saya, ini Aryo ya, ternyata tinggi orangnya, lebih tinggi dari saya tuh, Aryo sama Torik itu tinggi ya, ya bagus gitu, ganteng-ganteng lah gitu. Ternyata mahasiswa saya, ya ganteng-ganteng, kayaknya yang putri juga ya, cantik-cantik semua gitu ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya bagus-bagus lah semuanya ya. Nah itu yang
feel-nya yang nggak ketemu di dalam perkuliahan daring. Tetapi kita tidak bisa la yudraku kullu wala yutraku kullu. Ketika kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, maka jangan menghapuskan semuanya. La yudraku kullu wala yutraku kullu. Ketika kita ingin mendapatkan yang lebih besar, tetapi kita tidak bisa, maka jangan dihapuskan semuanya. Jangan dipotong semuanya. Ya yang bisa saja yang kita lakukan. Semacam keadaan hari ini, 2 tahun ini. 2 tahun ini. Itu yang menjadikan saya berpikir ulang gitu. Kalau saya juga mengajar di beberapa kampus yang lain yang basically background-nya adalah kampus pesantren. Jadi di belakang fakultas teknik itu di Kutek, ya Kutek, kukusan teknik itu ada pintu masuk fakultas teknik dari Kukal, ya dari kukusan kelurahan itu ada pesantren mahasiswa, ya pesantren mahasiswa yang namanya Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok, ya itu tempat saya mengajar juga. Di situ banyak teman-teman mahasiswa, mahasiswi dari UI, kuliahnya di UI, mondoknya atau pulangnya ke pondok pesantren di Al-Hikam. Pagi sampai sore dia belajar di kampus UI. Sore, maghrib sampai subuh, ya ada kegiatan-kegiatan di Rosah. Kegiatan-kegiatan pengajian di Al-Hikam. Nah, termasuk di sana juga ada sekolah tinggi Kuliatul Quran. Nah, kebetulan saya juga salah satu pimpinan di sana juga, ya pimpinan di sana yang mengkaji khusus Al-Quran. Jadi mahasiswa yang khusus di dalam yang sekolah tinggi Kuliatul Quran itu berbeasiswa full dari awal sampai akhir sampai S1, cuma inputnya mahasiswinya inputnya itu adalah mereka yang sudah hafiz 30 juz, yang sudah hafal 30 juz, bukan juz 30, ya hafiz 30 juz bukan juz 30. Nah, di sana berkumpul para hafiz dan hafidhah, para hufaz di sana. Saya membimbing mereka. Jadi akses saya dengan ke UI itu dekat gitu. Nah, kebetulan saya juga ada lembaga di Bogor, ya itu aja muter. Depok, Jakarta, Bogor, muter tergantung jadwal-jadwalnya. Itu teman-teman, khususnya Dwi ini saya belum bisa ketemu dengan para mahasiswa. Ya tentunya kalian juga yang semestinya ada banyak praktikum, ya praktikumnya bagaimana nggak tahu saya. Di teknik itu nanti kalian praktikum yang seharusnya dilaksanakan di laboratorium dan lain sebagainya. Ya berdoa saja, berdoa dari sekarang ya. Berdoa mudah-mudahan ya segera bisa kuliah tatap muka. Diberikan yang terbaik. Ya. Beritanya sih baru tatap muka terbatas saja sudah embrio itu sudah ada lagi, maksudnya terakhir hari ini berita di kota Cimahi, Bandung, sekolah dasar SM sama SMP ya baru beberapa waktu melaksanakan PTM terbatas, guru dan beberapa muridnya mulai terpapar lagi. Ya gitu ya teman-teman, berdoa aja lah. Selamat dulu yang penting. Ya, ini persoalan yang besar ya.
tidak bisa diselesaikan oleh person per person, butuh stakeholder dan butuh kuasa Allah lah. Ini nggak bisa ini. Natural science dan religious studies ini harus integrasi. Disinilah diujinya antara natural science dengan religious studies itu harus integratif, ya. Baik, itu pengantar dari saya. Silakan pemateri kelompok bisa memaparkan presentasi tugasnya. Saya izin share screen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila ma ba'd. Selamat sore Pak Subur dan teman-teman semuanya. Saya Ramanda Faizlama dengan Regata akan berikan materi pada kali ini, yakni Islam dan kebangsaan. Next. Dimulai dari latar belakang. Mayoritas ulama di Indonesia itu memandang bahwa sistem politik itu merupakan masalah cabang dan masalah ilmu fikih dan bukan ilmu akidah. Jadi suatu persoalan politik itu nggak akan menyebabkan seorang menjadi kafir. Masalah politik dan kenegaraan adalah pemikiran ulama dan bukan suatu kebenaran yang absolut. Jadi sistem politik suatu negara itu bisa disesuaikan dengan ijtihad ulama setempat sesuai umat yang ada di wilayah itu. Ulama di Indonesia yaitu NU, Muhammadiyah, MUI, dan Ormas Islam itu memandang sistem pemerintahan berdasarkan teori fiqhus siyasah atau fikih politik yang memiliki dua parameter, yaitu kemampuan untuk memelihara agama atau hirasati al-dini dan mengelola kepentingan masyarakat atau siyati al-dunia. Sejak abad pertengahan, ulama itu bersepakat bahwa politik kenegaraan umat Islam adalah mengangkat kepemimpinan politik atau masybul imamah dengan cara mengangkat kepala negara atau masybul imam dan membentuk pemerintahan atau akdul imamah. Menurut Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali, kedua hal tersebut hukumnya wajib kifayah bagi seluruh umat Islam. Dan hal tersebut didasarkan pada konsep syura dan ulil amri yang terdapat di Quran Asy-Syura ayat 38, Quran surat Ali Imran ayat 59, dan Quran surat An-Nisa ayat 59. Menurut ketiga ulama yang disebutin di atas, tujuan dari Nasbul Imamah itu adalah untuk mencegah kekacauan, melaksanakan salah satu kewajiban agama, yaitu negara untuk menjaga keamanan dan rakyat menjalankan kewajiban agama, serta untuk melaksanakan hukum syariat dan menegakkan keadilan. Menurut ulama dan kaum intelektual Islam kontemporer, ada beberapa tambahan prinsip dalam menjalankan pemerintahan Islam sesuai syariat di dalam Al-Quran. Itu ada 5. Yang pertama, prinsip musyawarah, yaitu menentukan kebijaksanaan dalam pemerintahan itu harus melalui musyawarah mufakat. Hal ini tuh sesuai dengan ketentuan di Al-Quran, dan pada zaman dahulu Rasulullah itu juga selalu bermusyawarah dengan para sahabat mengenai urusan negara atau yang lainnya. Terus yang kedua adalah prinsip keadilan, yaitu pentingnya berbuat adil dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam berkebangsaan. Yang kedua, prinsip kebebasan, yaitu kebebasan untuk berpikir dan menentukan mana perbuatan yang baik sesuai dengan pemikiran tersebut. Yang sama dan tugas sebagai masyarakat. Dan yang kelima itu adalah prinsip pertanggungjawaban, yaitu sikap seorang pemimpin yang sadar bahwa perbuatannya akan mempengaruhi rakyatnya. Di dalam Al-Quran itu nggak ada penjelasan yang rinci tentang sistem kenegaraan. Sunnah Nabi juga nggak ada yang menjelaskan mengenai sistem negara dan bagaimana cara melaksanakannya. Oleh karena itu muncul setidaknya 4 tipe negara muslim, yaitu yang pertama adalah negara Islam, contohnya Saudi Arabia, Iran, Pakistan, dan Brunei. Yang kedua adalah negara yang menyatakan Islam sebagai agama di negaranya.
Itu contohnya ada Mesir, Malaysia, dan Bangladesh. Yang ketiga adalah negara yang tidak memiliki penegasan konstitusi mengenai agama negara. Contohnya itu ada di Indonesia, Syria, dan Uzbekistan. Yang terakhir ada agama sekuler atau netral dalam permasalahan agama. Contohnya itu Turki, Senegal, dan Azerbaijan. Dan menurut Dr. Muhammad Ziauddin Arais, tidak adanya petunjuk mengenai konsep kenegaraan ini ada hikmahnya, yaitu umat Islam jadi punya kewenangan luas untuk menentukan sistem pemerintahan Islam dan adanya peluang yang besar bagi ulama untuk berijtihad sesuai dengan perkembangan situasi, serta nalar umat Islam itu jadi berkembang dalam menciptakan sistem politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan perubahan. Nah, dari dua latar belakang tersebut, dapat kita ada dua pokok kepentingan, yakni negara bangsa menurut Islam, yang kedua adalah pandangan Islam tentang Pancasila. Next. Yang pertama adalah negara bangsa menurut Islam. Jadi problematika saat ini adalah sejauh histori yang kita lihat adalah ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual, historis pemikiran, dan praktik politik Islam. Itu ada banyak sekali antara ulama dan pemerintah Indonesia yang seringkali berbeda pendapat, perbedaan yang bertentangan, dan mengenai hubungan yang pas antara Islam dan negara modern. Dunia Islam harus menempuh perjalanan panjang untuk menemukan formula yang pas tentang hal ini. Pencarian formula ini sering diwarnai polemik dan perdebatan yang sengit, bahkan melahirkan konflik politik yang tak jarang menimbulkan kekerasan bersenjata. Hal ini disebabkan karena perbedaan pandangan, perbedaan latar belakang, dan perbedaan ideologi dan pedoman. Next. Contoh yang nyata pada Indonesia sendiri itu pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dalam penentuan dasar negara itu terjadi perbedaan singkat antara kubu negara yang mayoritasnya orang Islam dan kubu negara persatuan yang non-Islam. Jadi kubu Islam ini menuntut negara yang merdeka menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Islam menjadi agama negara, syariat Islam ditetapkan sebagai hukum, dan presiden harus beragama Islam. Nah, sedangkan kubu negara kebangsaan itu yang non-Islam itu menghendaki Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila, menempatkan agama-agama dalam kedudukan yang sama dan tidak ada diskriminasi hak terhadap semua warga negara. Yang kedua, adanya pergantian serta nilai toleransi atas umat beragama. Nah, selanjutnya akan kita lihat bersama video tentang masalah pergantian sila pertama Pancasila. Dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis memasukkan Trisila dan Ekasila maupun ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila rumusan final pada 18 Agustus 1945 serta mengundang kontroversi dengan mengabaikan Piagam Jakarta. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila membangkitkan kembali perdebatan ideologis dasar negara. Perdebatan Pancasila tak hanya tentang siapa yang merumuskan konsepsinya, tapi juga tentang Piagam Jakarta. Jika persoalan siapa konseptor Pancasila merujuk rapat-rapat awal BPUPK 29 Mei hingga 1 Juni, Piagam Jakarta mencuat setelahnya. Gimana sih sebenarnya duduk perkara sejarah Piagam Jakarta dan Pancasila ini? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Sore hari 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta didatangi utusan Angkatan Laut Jepang. Utusan itu menyampaikan wakil-wakil Protestan dan Katolik keberatan terhadap sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau kalimatnya seperti itu, mereka akan memilih berdiri di luar Republik Indonesia. Asal-usul kalimat itu bermula di sini, Rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Pada 22 Juni 1945, panitia kecil beranggotakan 9 orang melangsungkan rapat di sana dan menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Muhammad Yamin menamainya Piagam Jakarta. Rapat panitia 9 berlangsung alot, penuh lobi dan manuver. Kubu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam bersikukuh pada pendiriannya. Piagam Jakarta ialah hasil kompromi dua kubu tersebut. Meski demikian, jalan tengah itu tak menyelesaikan perdebatan. Di sidang kedua BPUPK, tokoh dari Maluku Johannes Latuharhari menilai sila pertama dasar negara dalam Piagam Jakarta akan mengacaukan hukum adat. Kepala Kantor Urusan Agama zaman pendudukan Jepang, Jaya Diningrat, khawatir 7 kata itu menimbulkan fanatisme. Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah, justru ingin frasa bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Namun, Soekarno bersikukuh mempertahankannya. Piagam Jakarta pun disahkan BPUPK menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. 7 kata di sila pertama Piagam Jakarta dipertahankan. Kembali ke Hatta. Laporan utusan Angkatan Laut itu membuat sang proklamator mengajak Teuku Muhammad Hasan, ahli hukum dari Aceh, melobi tokoh Islam Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hashim pada 18 Agustus sebelum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Hadir pula dalam pertemuan itu Kasman Singodimedjo, tokoh Muhammadiyah yang diminta Soekarno melobi Ki Bagus. Singkat cerita, Ki Bagus luluh. Wahid Hashim pun mengusulkan agar redaksi sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya, di rapat PPKI hari itu, Undang-Undang Dasar disahkan dan 7 kata di sila pertama dicoret dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disebut Hatta perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa. Namun, polemik tidak berhenti di situ. Dalam melobi Ki Bagus, Kasman menyebut Undang-Undang Dasar ini akan disempurnakan kemudian hari dan keinginan mereka bisa diusulkan lagi. Baru belasan tahun kemudian, pembahasan dasar negara mencuat lagi. Yakni di sini, di Gedung Concordia, Bandung, saat konstituante merancang Undang-Undang Dasar baru pada paruh akhir dekade 1950. Rapat soal dasar negara ini pun tidak kunjung menemui titik temu di konstituante. Lembaga ini sampai membuat panitia kompromi yang mewakili semua kelompok. Panitia ini menawarkan 2 rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, rumusan yang tercantum di Piagam Jakarta 22 Juni. Kedua, rumusan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Tapi, tak ada rumusan yang memperoleh dukungan 2/3 jumlah suara yang hadir. Menurut Ketua Konstituante Wilopo, konstituante bekerja cukup baik. Pekerjaan konstituante tersisa 10% saja, yakni menyelesaikan persoalan dasar negara. Namun, Februari 1959, Soekarno yang memimpin kabinet bersama Juanda memutuskan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno pun menawarkan langkah kompromi berupa Piagam Bandung ke konstituante. Piagam ini akan mengakui Piagam Jakarta sebagai dokumen historis yang mendahului dan memengaruhi Undang-Undang Dasar 1945. Namun kelompok Islam menolaknya. Piagam Bandung tidak pernah terwujud, sebab konstituante dibubarkan Soekarno melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. Piagam Jakarta disebut dalam dekret menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Jadi, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu diatur. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul terjadi. Nah, dari tadi kita melihat tentang pergantian sila pertama
menjadi yang penghapusan 7 kata menjadi setelah pertama sekarang ini ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, bagaimana pandangan kita selanjutnya tentang hal ini. Nah, prinsip utamanya adalah bahwa segala macam ijtihad adalah bentuk tatanan politik dan pemerintahan tersebut harus tetap menuju pada prinsip menghindari kekacauan, menghindari fitnah terlaksananya ajaran agama dan penegakan keadilan dan masalah aman. Hal ini selaras dengan tujuan dan maksud ajaran Islam yang mampu menjamin terpeliharanya 5 hak dasar manusia. Menurut Imam Al-Ghazali itu merumuskan ada 5 hak, yakni yang pertama perlindungan dalam agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan hak milik. Selanjutnya, sejauh prinsip-prinsip masalah hak aman yang terjaga, maka bentuk negara-negara muslim yang beragam itu dipandang secara sah. Selanjutnya itu persoalan sistem, bentuk negara, dan tatanan politik. Nah, terdapat beberapa bentuk tatanan politik dan sistem kenegaraan Islam. Tidak semua negara berpatokan pada satu sistem atau konsep kenegaraan Islam. Misalnya, dari 50 negara muslim anggota OKI, semua menerapkan sistem kenegaraan yang berbeda tetapi tetap sah secara syariah. Terdapat ijma sahabat dan as-salaf al-salih yang berpandangan agar penyatuan kepemimpinan Islam setelah masa Rasulullah. Namun hal ini bukanlah suatu kewajiban untuk menjalankan politik bernegara. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat ulama tentang konsep pemimpin. Yang pertama, yaitu ulama fikih syiasah klasik berpendapat bahwa kepemimpinan umat Islam itu harus tunggal, yaitu berdasarkan pada ijma sahabat dan praktik politik pada masa Khulafaur Rasyidin yang berdasarkan pada satu komando politik. Lalu yang kedua, ulama lain itu memperbolehkan adanya imamah yang berbeda-beda untuk masing-masing wilayah umat yang berbeda. Hal ini itu berdasarkan pada praktik politik masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Imam Al-Qurtubi sependapat dan menyatakan bahwa dengan adanya pemimpin yang berbeda untuk wilayah yang berbeda, maka masalah wilayah masing-masing akan lebih mudah teratasi. Konsep ini sesuai dengan fakta bahwa Allah pernah mengutus 2 nabi berbeda di wilayah yang berbeda pada waktu yang sama. Lalu mengapa bentuk negara agama tidak dipertahankan secara mutlak? Hal ini terjadi karena terdapat kelemahan dalam negara agama, yaitu yang pertama, pemimpin dalam negara agama itu akan mengatasnamakan Tuhan dalam menjalankan negaranya. Maka ketika rakyat dari negara tersebut mengkritik pemerintahan atau sistem pemerintahan, rakyat ini akan dianggap melawan Tuhan. Terus yang kedua, sulit untuk menghadapi perubahan karena tatanan yang diyakini secara agama itu akan sulit diubah. Yang ketiga, masyarakat yang menganut agama minoritas akan merasa terdiskriminasi. Lalu yang terakhir, negara itu akan menjadi sulit bergaul dengan negara lain secara internasional karena landasan negara agama itu kaku dan membuat negara agama kurang bisa memenuhi tuntutan pergaulan, kerjasama, dan hubungan internasional. Lalu ini ada hal positif dari bentuk negara kebangsaan. Terus yang pertama adalah negara kebangsaan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan mementingkan religiusitas itu akan mementingkan seluruh masyarakat dari agama apapun. Prinsip kedaulatan rakyat ini juga menjamin kemaslahatan umat manusia. Lalu yang kedua, persatuan dan kerukunan di negara kebangsaan itu sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Yang ketiga, dapat menciptakan kedamaian karena Islam berada di tengah-tengah kehidupan Indonesia yang plural. Nah, dalam mewujudkan negara bangsa dengan kondisi Indonesia yang plural, dibutuhkan semangat dan kepedulian bangsa Indonesia. Yang pertama itu dalam bentuk ruhut tadayun atau semangat keagamaan, yang kedua ruhul watoniyah atau semangat cinta tanah air, yang ketiga ruhul ta'adudiyah yaitu semangat menghormati perbedaan, dan yang terakhir adalah ruhul insaniyah atau semangat dalam menghargai harkat kemanusiaan. Lalu di sini ada bentuk negara Indonesia menurut pandangan keagamaan. Berdasarkan ilmu keagamaan dan ilmu fikih, NKRI adalah pemerintahan yang sah dan tidak diperlukan sistem negara Islam untuk menggantikannya. Ulama itu menyebutkan bahwa NKRI adalah Darussalam atau negara damai, Daulah Islamiyah Ma'al Miqsah atau negara dengan kesepakatan. Menurut Muhammadiyah, Pancasila sebagai dasar negara itu sudah mencakup seluruh nilai Islam dan dapat mewujudkan cita-cita umat Islam, yaitu baltadun thayyibatun.
Nah, kita akan beranjak pada pokok materi yang kedua, yakni pandangan Islam tentang Pancasila. Yang pertama adalah sejarah penulisan Pancasila. Tadi juga sempat disebutkan bahwa Pancasila itu adalah rumusan dari Panitia 9 PKI ataupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana anggotanya sebagian besar adalah anggota yang beragama Islam. Dari sana terciptalah Piagam Jakarta atau kita sebut dengan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya ada sila-sila Pancasila yang ada sila 5-nya. Namun pada saat sebelum proklamasi, sila pertama mengalami perubahan karena masyarakat Muslim Indonesia Timur merasa keberatan melalui diskusi yang tadi disebutkan alot dan kebesaran hati tokoh-tokoh Islam, penghapusan 7 kata Pancasila akhirnya disetujui demi mewujudkan persatuan Indonesia dan menyelamatkan negara Republik Indonesia yang baru lahir. Next. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara silakan sebagai prinsip-prinsip pokok dalam hubungan berbangsa dan bernegara, yang silanya berisi pokok-pokok penting antara lain. Yang pertama, negara yang religius, nation state, bukan satu kultur, satu agama, ataupun satu ras, menjunjung tinggi peri kemanusiaan, dan menganut demokrasi dan menegakkan social justice. Pancasila adalah norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila juga dilihat sebagai konsepsi politis atau ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berlaku pada struktur dasar dari kehidupan kenegaraan, yaitu lembaga-lembaga politik, ekonomi, sosial, sebagai kesatuan skema kerjasama dalam hidup negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan negara. Nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai visi dan cita-cita bangsa, ini ia adalah cita-cita ataupun harapan yang hendak diraih, bukan kondisi faktual sekarang. Pancasila ibarat kompas yang bersatu menuju arah ke mana bangsa dan negara harus meluruskan langkah dan perjuangan. Pancasila memberikan cita-cita atau visi masa depan bangsa. Visi akan bekerja sebagai paduan bagaimana seharusnya melakukan kebaikan, apa langkah dan strategi yang hendak ditempuh, dan sebagainya. Mewujudkan Pancasila sebagai cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh kesatuan, dan adil serta sejahtera. Nah, hukum Indonesia sendiri yang bersumber dari Islam itu selain adanya peradilan umum ya, peradilan yang perkara-perkara peradilan negeri gitu. Selain itu, Indonesia juga memiliki adanya pengadilan agama yang menangani perkara hukum umat Islam, yang ini nanti komunikasi hukum Islam itu yang mengatur secara baku ihwal, perihal pernikahan, perceraian, rujuk, dan pewarisan. Akomodasi Islam inilah yang pada saatnya melahirkan undang-undang yang mengacu kepada syariat Islam, antara undang-undang perbankan syariat, undang-undang tentang zakat, infak dan sedekah, undang-undang haji, dan lain-lainnya. Next. Penyerapan hukum-hukum Islam, yang di sini NU itu pernah mengatakan ada dalam agenda penyerapan hukum syariat Islam itu ada 3. Yang pertama, yakni polanya yang pertama formal resmiyah, artinya penyerapan bagi bagian tertentu hukum Islam pada hukum nasional secara formal untuk memudahkan umat Islam menjalankan ajaran syariat Islam seperti nikah, cerai, waris, zakat, wakaf, haji, wasiat, hibah, dan lainnya. Yang kedua ada substansional, yakni penyerapan nilai-nilai dan norma dari hukum Islam dalam hukum nasional tanpa membawa bentuk formalnya. Ajaran Islam bisa mewarnai aturan perundang-undangan dengan diserapnya nilai substansi Islam dalam berbagai regulasi seperti larangan pornografi, perjudian, pelacuran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah esensial, di mana penyerapan dan penerapan hukum syariat Islam dapat juga terjadi secara esensial dalam arti penyerapannya nilai-nilai hukum Islam dalam satuan hukum nasional meskipun tidak dalam bentuk norma maupun sanksi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional.
Jadi kesimpulannya Allah itu telah memberikan petunjuk dalam menjalankan suatu sistem kenegaraan melalui prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Petunjuk yang sangat umum ini menimbulkan berbagai perspektif mengenai bentuk dan sistem kenegaraan yang benar sesuai syariah. Sebagian ulama menyatakan bahwa bentuk negara agama kurang tepat untuk dijalankan karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ulama menilai bahwa bentuk negara bangsa sudah sesuai dengan syariah apabila tetap menjunjung nilai religiusitas dalam melaksanakan sistem pemerintahannya. Saya izin untuk share video lagi ya. Kenapa memang kita membahas politik? Karena memang politik selalu ramai dan gaduh rasanya di negeri ini, Abi. Apalagi tahun depan tahun politik, tahun pilkada, dan bulan Agustus dan September 2018 tahun depan itu sudah pendaftaran calon presiden. Jadi memang akan selalu ramai dan membincangkan politik di negeri ini memang tampaknya tidak akan pernah sepi, Abi. Oh iya, bahkan sebenarnya tidak pernah sepi dimanapun. Dimanapun, betul, dimanapun. Itu sampai ada dalam konteks candu dan tidak. Saya ingat di Mesir, pernah terdengar juga di Indonesia. Di Mesir itu presidennya berkata begini, kalau agama dicampur dengan politik, maka politik rusak. Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang. Kenapa? Karena agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedang sebagian politisi dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan itu. Jadi katanya, tidak usah masukkan agama dalam politik. Tidak usah juga masukkan politik dalam agama. Bisa jadi ada orang menggunakan agama untuk meraih tujuan politik, meraih kekuasaan. Itu tidak benar. Tidak benar. Iya. Dalam prakteknya itu kerap kali terjadi, dan sekali lagi bukan hanya di negeri ini, tetapi di semua belahan dunia manapun orang akan menghalalkan segala cara dan menggunakan medium apapun, termasuk agama yang sangat mudah kemudian dipreteli, ditafsirkan macam-macam untuk kepentingan sendiri. Abi. Karena kenyataan itu demikian, maka agamawan datang berkata, hei, hati-hati dari politik. Politik itu candu. Apakah politik dan agama bisa berjalan seiring seirama? Begini kita lihat. Islam itu tidak bertentangan dengan politik. Bahkan dalam ajaran Islam ada politik. Tapi politik dalam pengertian paling tidak sebagaimana apa yang kita katakan tadi, hikmah. Tidak mungkin suatu ajaran yang mengajarkan bagaimana cara masuk ke WC, bagaimana cara orang kalau bersin. Hal-hal yang kecil semacam ini diaturnya, padahal dia tidak atur menyangkut negara, menyangkut masyarakat. Jadi kita tidak bisa berkata Islam tidak mengenal politik. Nah, tetapi di sisi lain, politik dalam kenyataannya itu seringkali bertentangan langkah-langkahnya dengan langkah-langkah yang diinginkan oleh agama. Dari sini orang lantas berkata, kalau begitu agama bertentangan dengan politik. Jadi tergantung lagi apa pengertian kita terhadap politik. Berarti sebetulnya politisinya
bukan politiknya, iya. tapi politisinya yang menggunakan siasat, bukan menggunakan hikmah. Iya, bisa kita katakan begitu, iya kan? Karena itu ada ungkapan, agama kami adalah politik kami. Politik kami adalah agama kami. Tapi ada lagi yang melihat politik dengan pandangan negatif sesuai dengan kenyataan. Dia katakan, jangan campur. Agama itu terlalu suci. Tidak usah bicara. Saya kira kita harus dudukkan dulu. Politik hikmah, politik upaya untuk meraih kemaslahatan bersama. Politik adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk suatu kemaslahatan bersama. Itu agama pasti mendukung. Tapi bahwa kemudian politisi yang memanfaatkan agama untuk Nah, itu yang kita tidak benarkan. Itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Oke, selanjutnya kita pada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Dipersilakan Trina ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Nah, saya mau bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau suatu saat era khilafah kembali, akankah Pancasila itu diubah oleh khilafah atau tetap ada? Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh Farah Fabiola. Ya baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fabiola dari jurusan Teknik Bioproses. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya saya izin tidak menyalakan kamera karena jaringannya tidak stabil. Di sini saya ingin bertanya, menurut kalian, apakah ada perkembangan terhadap cara pandang para ulama di Indonesia mengenai sistem pemerintahan? Lalu jika ada, apa perbedaannya atau apa dasar dari perkembangannya? Kemudian jika tidak, mengapa demikian? Sekian, terima kasih. Selanjutnya boleh Ustadz Pasha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya Pasha, saya ingin bertanya kira-kira bagaimana pandangan kalian mengenai politik, nuansa politik di Indonesia jika dikaitkan dengan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, boleh diulang sekali lagi pertanyaan? Itu udah benar. Bagaimana pandangan kalian tentang politik Indonesia jika dikaitkan dengan agama Islam? Oke, makasih. Selanjutnya boleh Aryo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Diraga dari Teknik Bioproses Angkatan 2021. Mohon maaf, apakah boleh untuk diganti slide ke bagian kesimpulan? Oke, saya mau nanya nih, itu di kalimat terakhir kan disebutkan ulama menilai bahwa bentuk negara bangsa sudah sesuai dengan syariah apabila tetap menjunjung tinggi nilai religiusitas dalam melaksanakan pemerintahannya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih efek bagi masyarakat Islam sendiri jika hidup di negara yang
menjunjung nilai religiusitas dan negara yang tidak menjunjung nilai religiusitas. Kayak gitu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya ingin menjawab pertanyaan dari Trina ya. Pendapat kalau suatu saat khalifah kembali, apakah Pancasila akan diubah? Pancasila akan diubah oleh khalifah gitu. Pendapat saya sendiri adalah, menurut saya Indonesia tidak akan mengubah Pancasila dasar negara kita, Pancasila sebagai dasar negara yang lain gitu. Misalnya kenapa? Karena tidak ada dari unsur-unsur Pancasila-silanya itu tidak ada yang bertolak belakang. Selama tidak ada yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, menurut saya Pancasila tidak perlu diubah lagi karena hal itu sudah sejalan dengan adanya agama Islam gitu. Itu sih pendapat saya. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain, boleh diutarakan. Oke, sebelumnya maaf, apakah Trina sudah puas dengan jawabannya? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Farah Fabiola. Kalau perkembangannya itu sebenarnya sama kayak yang dipaparkan tadi di PPT, kalau ulama itu udah memandang bahwa sistem pemerintahan Indonesia ini udah sesuai dengan syariah Islam. Jadi kayak misalnya dalam sila Pancasila itu dia udah menyuruh kita untuk memiliki Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, dan juga untuk menjunjung kesejahteraan masyarakat. Jadi kurang lebih pandangan ulama Islam itu masih sama sih, kalau sebenarnya pemerintahan yang kita jalani ini udah sesuai sama syariat Islam. Apakah menjawab, Farah? Baik, sudah menjawab. Makasih jawabannya ya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Midat Hasa, bagaimana pandangan kalian tentang politik di Indonesia jika dikaitkan dengan Islam? Nah, tadi kita sudah lihat videonya bahwa politik itu awalnya adalah berseberangan dengan adanya agama gitu. Jadi bertolak belakang gitu. Nah, politik di Indonesia sendiri jika dikaitkan dengan ajaran Islam, apabila tujuan politik itu untuk kemaslahatan bersama, maka ya Islam itu fair-fair aja, kayak ya bisa dikaitkan gitu. Asalkan Islam tidak boleh asalkan politik itu tidak memanfaatkan Islam sebagai bahan politiknya, itu nanti akan jadi rusak sih gitu. Izin menambahkan, yang dimaksud dengan memanfaatkan itu mungkin contohnya kayak yang ada di latar belakang tadi. Kalau misalnya negara itu menggunakan sistem negara agama, nanti bakalan ada pihak-pihak yang memandang kalau ketika ada yang protes ke pemerintah, protes ke presiden, itu nanti akan dipandang sebagai rakyat yang tidak taat pada Tuhannya atau menentang Tuhannya. Apa menjawab, Midat Pasha? Maksudnya kayak politik yang sekarang gitu, kira-kira gimana nih? Bukan secara
tekstual gitu secara kondisi sekarang gitu. Kira-kira politik di Indonesia kayak gimana sih? Apakah mungkin masih memanfaatkan agama atau gimana gitu? Kalau menurut saya sendiri, pasti ada. Kan ada banyak orang. Jadi di antara orang itu kita tidak bisa mengklaim 100% bahwa dia itu ada hubungannya dengan agama atau memanfaatkan agama. Pasti ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Jadi saya tergantung pada orangnya. Apakah ada tambahan? Kurang lebih sama sih. Kalau menurut saya sebenarnya politik Indonesia itu kan memang beberapa masih dikaitkan dengan Islam ya. Misalnya kayak ketika ada pemimpin daerah yang mayoritas di daerah itu adalah Muslim, terus ketika pemimpin daerah itu non-Muslim, itu bakalan menjadi perdebatan di antara masyarakat. Nah, sebenarnya kayak saya kurang setuju karena bagaimanapun Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara yang religius dan mengakui seluruh agama. Kalau menjawab, Tasya. Oke, terima kasih. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Aryo. Apa efek bagi umat Islam apabila hidup di negara yang menjunjung nilai religiusitas atau ketika negara itu tidak menjunjung nilai religiusitas? Menurut saya ketika umat Islam itu hidup di negara yang menjunjung nilai religiusitas, mereka itu akan mendapatkan hak-hak untuk beragama seperti hak-hak untuk beribadah dan merayakan perayaan ibadah, perayaan agama gitu. Dan ketika misalnya mereka hidup di negara yang bukan negara Islam dan gak menjunjung nilai religiusitas, mereka ini akan menjadi kaum minoritas yang didiskriminasi oleh masyarakat di negara tersebut dan mereka akan menjadi sulit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Mungkin Pak Yesh ada tambahan? Efeknya secara kalau disangkutkan dengan Islam ya, jika suatu negara itu menjunjung tinggi nilai Islam, pasti mungkin kemaslahatannya akan terjaga juga. Kalau ada masyarakatnya yang selain non-Islam, maka mungkin akan ada lebih toleransi sih. Kayak contohnya ceritanya pada waktu Khalifah Umar bin Khattab itu ada seorang pemuda ini Islam. Nah, namun dia itu mencuri kambing gitu, mencuri kambing dari rakyat ya bilang aja Yahudi lah, rakyat Yahudi. Nah, suatu ketika rakyat itu mengaku pada Umar, maka Umar ini akan menegur si umat Islam, si orang yang mencuri tadi. Nah, ini tuh di sana terlihat bahwa contohnya bahwa apabila khalifahnya itu negara yang menjunjung tinggi religiusitas, maka toleransinya akan terjaga gitu, akan adil gitulah. Apabila bagaimana efeknya kalau negara tidak menjunjung tinggi religiusitas, maka mungkin toleransinya kurang menurut saya. Apakah menjawab, Arya? Oh, jadi kayak perbedaan utama itu di toleransi beragama sama nggak toleransi beragama ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke, menjawab. Makasih. Apa ada lagi yang ingin menambah pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya dan Regata, jika ada salah kata dan salah perbuatan, kami mohon maaf atas sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Subur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fayas dan Regata. Bagus sudah menyampaikan materi agama dan kebangsaan. Kira-kira ini wawasan kebangsaan bagi
mahasiswa lah. Wawasan kebangsaannya diuji. Ya, saya akan mulai dengan pandangan yang disampaikan oleh guru saya, Kiai Haji Hashim Muzadi, terkait politik ya. Politik itu pada hakikatnya adalah sebuah teori untuk penataan kenegaraan. Kalau dihubungkan dengan agama, bagaimana politik itu membingkai tata nilai yang luhur dari agama itu. Nah, dengan demikian sebetulnya agama tidak memusuhi politik, dan politik tidak boleh memusuhi agama. Terjadi pertikaian itu karena disebabkan bukan teori politiknya, tapi penggunaan politik yang tidak sesuai dengan tata nilai agama itu. Di dalam agama Islam ada ungkapan di dalam hadis, ad-din wal mulku tau'amani. Agama dan politik kekuasaan itu dua saudara kembar. Agama sebagai tata nilai kehidupan, dan politik seharusnya dia membingkai tata nilai itu agar tidak kedodoran. Kalau amanat ini putus, di mana politik itu berjalan sendiri tanpa dia mengikuti alur kemauan masyarakat, maka ada sesuatu yang hilang di sini. Dan disinilah awal daripada keresahan masyarakat itu. Karena apa yang dibawa oleh masyarakat, oleh agama tidak tembus kepada kebijakan-kebijakan politik. Nah, oleh karenanya maka yang terpenting itu bukan hanya agamanya dan politiknya, tapi bagaimana membawa agama di dalam berpolitik dan membawa politik yang tidak bertentangan dengan agama. Nah, di sini perlu siapa sesungguhnya yang mampu menyajikan itu. Siapa yang mampu menyajikan itu ya? Yang bisa mampu menyajikan politik tidak bertentangan agama dan agama pun tidak terbawa-bawa dengan politik. Siapa yang mampu, yang bukan menjadikan agama itu sebagai alat politik? Ya. Yang salah itu agamanya atau politiknya? Yaitu penyalahgunaan. Orang yang menyalahgunakan. Sekarang ngeri. Ayat Quran saja bisa jadi embrio pertegangan yang dahsyat. Ya. Ayat tentang kepemimpinan. Ali Imran 51. An-Nisa 51. Ya. Itu mungkin kalian lagi SMA ya, bagaimana ayat tentang kepemimpinan ya. Ini ditanyakan di kelas-kelas yang lain. Bagaimana mengenai pemimpin itu dari non-Islam gitu ya, ketika berada di wilayah mayoritas. Nah, pahami nanti kalian konsep mayoritas minoritas. Ya, teman-teman. Konsep mayoritas minoritas. Saya memberikan contoh. Saudara-saudara kita yang di Australia, di Inggris, di Belanda, di Jerman, itu membuat masjid itu susah sekali.
akses masjid itu izinnya, izin IMB, izin mendirikan bangunan masjid itu susah sekali. Ya. Wah, sangat-sangat susah. Teman-teman yang kuliah di sana, S2, S3 di sana, ataupun sudah menetap lama di sana. Kalau mau Jumatan ini yang paling repot. Ya. Iya, kalau misalkan di satu kota itu banyak muslimnya. Tapi kalau di satu kota itu masih jarang muslimnya, bagaimana syariat agama dijalankan? Sholat Jumat dan lain sebagainya. Susah. Karena posisi kita, jika di Indonesia mayoritas, di luar itu kita minoritas. Inilah ada bahasan-bahasan strategi, siasat diniyah, hirasat diniyah. Sama seperti misalkan dalam konteks di Pulau Jawa. Pulau Jawa, kemudian di Sumatera, kenapa kok banyak pemimpin-pemimpin daerah itu yang dari kalangan Muslim? Iya, masih mayoritas, teman-teman. Masih mayoritas. Sudut pandang mayoritas minoritas masih ada. Tapi kalau misalkan kalian lihat kepala daerah ya Manado dan lain sebagainya ya, kalian lihatlah, kalian bisa baca dan mencari beberapa kepala daerah. Yaitu ya nggak bisa dipungkiri ya, kalau di Poso hari ini mencari kepala daerah Muslim itu ya berat juga gitu kan, segala macamnya. Ya, ini lebih dalamnya lagi nanti kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pemimpin itu akan mempengaruhi dari kebijakan yang ada di bawah, akan mempengaruhi kebijakan yang ada di atas. Saya anggap di kelas ini selesai lah terkait tentang konsep negara. Kalau kita selalu membicarakan konsep negara untuk sekelas kalian ya, untuk ukuran kalian ya, mahasiswa UI. Kalau terus berdebat masalah konsep negara, ya, mendengungkan khilafah yang sudah banyak bantahan, yang sudah banyak dibantah, tapi masih tidak mau menerima gitu, ya, masih tidak mau menerima kekalahan sejarah argumentatif ya, daripada tetap mendirikan khilafah dan seterusnya. Kalau terus berdebat masalah itu, ini repot. Bangsa lain sudah berbicara naik ke luar angkasa, mendirikan sesuatu di luar angkasa. Kalau kita masih, orang lain, negara lain itu sudah melangit, kita masih di bumi saja gitu, ibarat kata. Orang lain itu sudah berbicara kerangka isu yang sudah melangit tinggi. Lalu kita masih masalah negara aja, masalah furu'iyah saja dan seterusnya. Ya, walaupun itu masih terjangkiti di kalangan masyarakat umum. Nah, tugas kalian adalah menyemai Islam rahmatan lil alamin, menyemai moderasi agama di lingkungan kalian. Oke. Satu lagi saya tampilkan. Pengalaman pribadi yang mungkin agak menarik. Waktu saya masih muda, sekitar tahun 72, saya didorong oleh kiai saya untuk memasuki dunia politik. Maka saya jadi anggota DPRD, baik di Malang maupun di Jawa Timur. Nah, alasannya supaya kamu tahu negara. Setelah 13 tahun kemudian, saya dipanggil. Beliau mengatakan begini, kalau kamu dulu saya suruh jadi DPR mau. Sekarang kalau saya suruh berhenti, mau apa tidak? Nah,
terjadilah pergolakan dalam pikiran saya. Maklum DPR kan gajinya banyak, Mas. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, saya berhenti. Saya yakin tidak mungkin kiai saya ini menjerumuskan. Nah, setelah saya berhenti, maka saya menjadi tahu esensi daripada mengapa seorang berpolitik dan mengapa seorang kembali beragama. Maka saya dirikanlah kemudian pesantren. Baik pesantren yang ada di Malang maupun pesantren yang ada di sini, di Depok. Nah, sehingga dengan demikian saya bisa merenungi agama secara baik dan saya mengerti politik dan saya menjadi tahu di mana letak selipnya kalau ada pertikaian antara agama dan politik atau penyalahgunaan agama terhadap politik dan penyalahgunaan politik terhadap agama. Nah, dengan demikian maka saya menghimbau ya, kepada para politisi kita hendaknya kembali kepada amanat. Karena politik itu sebenarnya adalah masalah amanat, keterwakilan, masalah representasi. Nah, kalau kembali kepada pemikiran kerakyatan, maka politisi kita akan terhormat. Politisi kita akan kembali dielu-elukan masyarakat. Bukan malah dijauhi masyarakat. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang berminat jadi politisi? Oh, anak UI itu kondang jadi politisi itu. Apalagi jurusan sospol, politik, hukum, dan lain sebagainya. Ya, satu saya menangkap dari video guru saya tadi, bahwasannya almarhum Ki Hasyim Muzadi itu ketika mudanya mendapat bimbingan, ya, mendapat mentor dari mursyid, ya, dari gurunya. Nah, ini pentingnya mursyid, pentingnya mentor dalam kehidupan. Ya, harus mau kita dan harus punya kita mentor. Tapi yang sekaliber gitu, orang-orang yang benar-benar mukhlis gitu. Karena mentor itulah yang memberikan arahan kepada kita baik secara langsung maupun tidak. Ya. Ada membeloknya, ada melencengnya, nanti dia akan sama mursyid, sama guru. Ya. Jadi melakukan bertindak sesuatu itu bukan lagi berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan kemaslahatan amah dan meminta petunjuk dari Sang Ilahi Rabbi. Ya. Nah, persoalan meminta petunjuk Sang Ilahi Rabbi itu mentor kita, mursyid kita yang menuduhkan itu. Nah, ini lebih dalam ya, lebih dalam lagi. Makanya beliau itu paham politik, beliau bisa masuk di dalam pemerintahan dan di dalam para ulama. Ya, ini jarang memang orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki amanah tanggung jawab. Karena yang hari ini yang paling mahal itu amanah. Amanah, barang langka amanah itu. Ya, orang yang amanah itu ajek istiqomah, bisa amanah itu menjadi barang langka. Barang langka. Makanya pelan-pelan kalian semua ya sambil belajar amanat dari sekarang. Ya, jika dititipi apapun amanat. Kalau sudah menjadi orang amanat, nanti banyak orang yang mau menitipi sesuatu ke kalian. Ya. Jadi kalau sudah terbiasa amanat dan terkenal amanah, tanggung jawab,
orang menitipkan sesuatu itu, menitipkan apapun itu nggak ragu gitu, nggak takut disalahgunakan, ya, nggak takut. Ya bagi kalau saya bilang kepada anak-anak muda itu, korelasi amanah dengan jodoh itu sangat ini loh, gitu. Kalau saya ngaji sama remaja gitu, korelasi kamu melaksanakan amanah, tanggung jawab itu sangat erat kaitannya dengan jodoh kalian, calon mertua kalian misalkan, itu akan jauh lebih aware dan akan jauh lebih mempercayakan putrinya ketika diketahui kalian itu orang yang bertanggung jawab, orang yang amanah. Tapi apa jadinya orang tua ketika melihat, ya, ada cowok yang datang ke rumah, ya, silaturahmi ke rumah, gitu, ke rumah orang tua kita, ya, tapi kelihatannya gayanya gaya tinggi gitu, ya, tang-tang, peteng-teng, wah sudah itu udah kelihatan. Tapi kalau amanah, misalkan dites suatu amanah, kelihatan tanggung jawabnya, rasa tanggung jawabnya, sudah itu, ya, sangat erat, ya, ada korelasinya juga, karena orang tersebut memiliki karakter khusus, ya. Karakter khusus, di antara karakter khusus itu ya amanah, bertanggung jawab. Ya, saya kira saya pun senang kepada orang-orang yang memiliki karakter khusus gitu. Amanah, tanggung jawab. Saya senang. Tuh. Saya lebih memilih orang-orang yang seperti itu. Ya, itu kalau misalkan konteksnya para jombloan, jomblowati, yaitu pegang saja itu amanah itu, tanggung jawab itu, ya, pegang itu, nggak bakal itu jadi jomblowati selamanya, nggak bakal, ya, karena pasti setiap orang tua yang bertemu dengan kalian mesti terbersit, arek kira anak ini bagusnya, dan seterusnya. Baik, saya kira waktu juga sudah hampir maghrib. Terima kasih pada materi dan seluruh penanya serta teman-teman yang aktif berpartisipasi dalam perkuliahan di sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, Mas Aryo. Iya, Pak. Saya diamanati untuk memilih duta moderasi di tiap-tiap kelas. Jadi arahan dari koordinator pusat itu hasil daripada kegiatan kita minggu lalu. Seluruh kelas itu memiliki duta-duta moderasi. Ini bukan satu kampus lagi, ini seluruh kelas berarti. Seluruh kelas ini. Oleh karenanya, saya minta tolong kepada Mas Aryo sama Tarik membuat ini, ya, semacam kriteria, kayak semacam kriterianya apa saja, tugasnya apa saja, ya, itu aja. Misalkan kriterianya memiliki ini, ya. Katakan itu kriterianya nggak apa-apa, misalkan 7 sampai 10, terus tugasnya misalkan lebih dari 5 gitu aja. Ya tugasnya yang normatif saja, menebarkan pemahaman moderat, menebarkan pemahaman wasatiyah, terus untuk bijak dalam bermedia sosial, saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan, dan seterusnya. Buat aja itu. Saya
nggak sempat membuat itu, silakan kalian buat aja ya. Kriterianya apa saja dan tugasnya apa saja. Ya, tentunya kan dalam konteks di UI, kemudian untuk menginfluence ke teman-teman itu apa saja, saya kira itu diskusikan saja sama Tarik ya. Ya baik Pak. Oke, paling tidak